Nabi SAW bersabda, innama ana mru'un magbud yushiku ayyatiya rasulu rabbi faujibu wa ana tarikun fikum astaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Aku ini adalah seorang manusia biasa yang bentar lagi aku mati. Mungkin sebentar lagi datang utusan Tuhanku, dia akan menjemput rohku dan aku akan mengiyakan undangannya. Tapi aku tinggalkan kalian dua hal. Tolong camkan baik-baik ini. Kenapa sih hadis yang dibawa terus kitab Allah wa sunnati, kitab Allah wa sunnati? Kenapa ini hadis itu kan diriwayatkan oleh Imam Hakim dan kita Mustadraknya? Kenapa kok itu terus yang dibawa? Kenapa hadis yang justru diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lebih sahih, lebih kuat derajat kehadisannya, kesahihannya daripada hadis yang Imam Hakim itu? Rasulullah mengatakan kitab Allah wa itrati ahli baiti. Kitab Allah, pegang teguh Al-Quran, dan keluargaku. Kenapa Nabi SAW mengatakan demikian? Jawab, kenapa? Ada apa? Lalu kenapa Nabi SAW di akhir hadis itu beliau mengatakan uzakirukumullah fi ahli baiti, uzakirukumullah fi ahli baiti, uzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian ya, aku ingatkan kalian lah terkait dengan keluargaku. Hati-hati, mereka keluargaku, mereka cucuku. Dan Nabi SAW berkali-kali mengatakan, aku ini adalah manusia biasa sama seperti kalian. Subhanallah, ambil satu contoh, lihat bagaimana orang yang memuliakan dan tidak memuliakan. Ini contoh yang sangat luar biasa terkait dengan akhir zaman ini. Ada sebuah cerita yang fakta, bukan cuma cerita yang khurafat, di mana ada seorang syarifah punya anak 3. Gak beruntung, yang hartanya itu bersambung dengan zuriat Nabi. Beruntung mereka yang mempunyai perhatian kepada zuriat Nabi. Nabi SAW sendiri bersabda dalam hadisnya, man sona'a ma'rufan li bani Abdul Muttalib walam yujazihi fa'ana ujazihi yawmal qiyamah. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan bagi bani Abdul Muttalib, siapa sekarang? Ya para habaib di cucunya Nabi, maka aku nanti membalasnya pada hari kiamat. Subhanallah, ini ada cerita, tapi jangan ditiru. Ada Habib memang nggak punya dia, tapi dia malu mau minta-minta. Dan sifat Habib yang paling kental, sifatnya orang Quraisy itu begini, merendah kepada orang, paling anti. Kalau semua ada Habib yang seperti itu, terkontaminasi. Itu Habib yang terlumuri, itu namanya. Kalau Habib yang asli enggak. Coba lihat bagaimana orang Quraisy. Kenapa sih orang Quraisy itu kalau jalan tuh harus pakai budak? Kenapa? Karena takut sampai jatuh sesuatu barang, dia nggak mau menunduk, itu nggak mau. Dia perintahkan itu, yang namanya budaknya. Iya, kalau jatuh sesuatu yang nggak berharga, walaupun yang jatuh itu satu karung isinya dinaran, ribuan dinar, nggak diambil sama dia, diambil oleh budaknya. Dari saking merasa nggak mau merendahkan diri di depan orang. Itu sifat daripada habaib yang asli. Subhanallah, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW kemudian mengajarkan kepada kita untuk menghormat, memuliakan mereka, sampai lihat bagaimana perhatian Nabi kepada mereka. Ini sambil contoh, ambil pelajaran tapi jangan diambil contohnya. Ada orang habaib, dia nggak mau minta-minta, apalagi sampai nipu-nipu, nggak mau. Tapi apa? Dia mau makan, dia berusaha kerja nggak dapat uang, dia cari kerjaan nggak dapat kerja, sementara dia dan keluarganya harus makan. Sehingga apa? Dia datang kepada seorang pedagang penjual barang-barang kelontongan seperti apa, beras, ya, sembako itu ya. Dia datang, Ji, saya mau beli berasnya Ji, tapi saya nggak punya uang, mau nggak Ji, saya beli pakai kertas ini. Itulah saya katakan tadi, jangan ditiru tapi gitu. Apa isi kertasnya? Hutang kepada datukku Nabi Muhammad SAW. Hutang kepada datukku Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, Haji itu bilangnya, Masya Allah Bib, dicium kertasnya itu. Ambil Bib, ambil. Taruh di paku. Biasa kan pedagang itu kan, notanya taruh di paku, nanti taruh lagi, nanti satu hari dihitung, tulis. Kesian deh mereka. Apalagi pas sudah capek-capek, nggak berharga lagi. Sudah capek-capek, nggak berguna lagi untuk Nabi Muhammad, lebih kesian lagi. Hidupnya susah, pengen mikirkan duit, cari duit terus, tapi duitnya nggak berharga. Makanya semoga Haji Bayu saudara kita ini terus tambah banyak uangnya, supaya perjuangan ini terus, dan semua yang membantu Bola Rasul ini insya Allah pasti mendapatkan tempat di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Ayo kita berjuang,
yang dengan jabatan, yang punya pejabat dengan jabatannya, yang punya uang dengan uangnya, yang kiai seperti ini, beliau datang itu luar biasa. Datangnya saja itu sudah mempunyai, menjadikan sebuah kekuatan untuk apa? Menguatkan keimanan dan ketakwaan bagi mereka yang hadir. Subhanallah. Numpuk 1, 2, 3, datanglah istrinya, kamu itu dibohong-bohongi, ya salah perempuan gitu. Dia itu begini, enggak, sampai timbul juga keraguan. Namanya juga seseorang, makanya kalau setan ya, setan yang nggak kelihatan itu kan luar biasa ampuhnya ya, di dalam membisiki seseorang, apalagi setan yang luar biasa yang kelihatan itu. Nah, setan sekarang yang banyak kelihatan itu menjelma ya, perempuan, apalagi istri gitu. Bahkan menjelma kiai juga banyak, habaib juga banyak gitu. Hati-hati. Nah, makanya kan mereka itu bukan toladan, bukan toladan kita Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad, maka ada syaratnya. Kalau mereka sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, toladan kita juga. Tapi kalau nggak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, bukan toladan. Kenapa? Toladan kita adalah Nabi Muhammad sesuai dengan perintah Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Siapapun orang alimnya, kalau dia itu tidak berjalan sesuai seiring dengan ajaran Nabi Muhammad, bukan toladan kita, tapi Nabi Muhammad adalah toladan kita. Subhanallah, timbul keraguan dalam hatinya. Iya juga ya, jangan-jangan saya ini bohong ini. Subhanallah, malam harinya bermimpi Nabi Muhammad SAW. Pedagang itu bermimpi Nabi Muhammad. Coba lihat, diperhatikan Nabi Muhammad. Di dunia sudah dibalas oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Ji, kamu itu mau aku bayar di dunia apa di akhirat nanti? Sampai kamu itu meragukan saya tidak akan membayar hutangmu. Bangun tidur dalam keadaan menangis. Masya Allah, udah itu dia ambil sertifikat tokonya itu, dikasihkan sama Habib itu, isi tokonya, tokonya dikasihkan. Kali ada yang mau melakukan gitu, kirim ke Bangil sana, kirim ke saya gitu. Masya Allah, coba lihat, diperhatikan. Ada lagi satu cerita, ini terkait dengan akhir zaman. Hati-hati, jangan sampai kita tertipu. Makanya kenapa Allah Ta'ala mengatakan wala taghurrannakumud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan tertipu dengan imamah ini, jangan tertipu dengan rida ini, jangan tertipu dengan gelar kita sebagai Habib, sebagai kiai, sebagai panutan. Jangan tertipu. Bisa jadi itu adalah sebuah triknya setan untuk menjerumuskan kita. Coba lihat bagaimana ada seorang syarifah punya anak 3, suaminya meninggal, dia nggak bisa bekerja, nggak ada warisan, sehingga kemudian karena terpaksa nggak ada yang bantu. Nah ini harusnya kita cari. Ada mereka zuriat Nabi yang dia itu mau minta malu, mau kerja, dia nggak dapat kerjaan. Nah, yang semacam itu kok dibantu, itu langsung nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, terpaksa nggak ada yang dimakan. Seorang ibu ibanya kepada anaknya, dia keluar. Yang paling mengetahui dengan ilmu terkait dengan kemuliaan dan kebaikan kan para ulama. Datanglah dia kepada seorang mufti di tempat itu, di negara itu. Tepatnya di Irak ini terjadinya. Datang mufti, saya ini syarifah zuriat Nabi, suami saya baru meninggal, saya punya anak 3 perempuan semuanya, nggak bisa kerja kami, dan nggak ada yang bisa dimakan sekarang ini. Kami ingin meminta bantuanmu, ulurkan bantuanmu untuk kami. Apa jawaban kiai? Mana buktinya kalau kamu itu syarifah? Kalau kamu mana syarifah, buktinya apa? Dia nggak bawa bukti. Nasab mungkin waktu itu Toriko apa namanya itu, Robito itu belum ada kali gitu, sehingga belum ada nasab itu yang tercatat seperti paspor sekarang ini. Sehingga apa? Ya sudah, karena dia minta bukti, dia nggak punya bukti, dia keluar. Karena dia itu terhimpit dengan rasa lapar yang luar biasa, perutnya, dia datang kepada orang Yahudi, pedagang Yahudi, tapi dia bilang, "Gal, aku ini syarifah zuriat Nabi." Polos, lugu, tapi nggak ada maksud. Yang polos sama lugu itu karena ada maksudnya. Ini nggak ada maksudnya. Akhirnya apa? Dihormati sama Yahudi itu, dikasih makan, dikasih ini. Kamu di sini sudah, tinggalnya di sini dulu. Sampai kamu itu merasa enak, baru nanti kami akan carikan tempat tinggal yang layak untukmu. Tinggal di situ. Malam harinya si kiai itu bermimpi. Itu yang namanya umatnya Nabi Muhammad itu daripada mahsyar, cari-cari syafaat, cari ini. Terus di situ ada pintu, ada surga, ada pintu-pintu surga. Bahkan ada sebuah hotel atau sebuah rumah surga yang sangat mewah.
yang sangat indah. Maka kemudian dia berharap itu adalah milik dia. Maka kemudian dia tanya kepada Rasulullah, itu milik siapa? Itu milik umatku. Aku juga termasuk umatmu ya Rasulullah. Kamu umatku? Iya, mana buktinya? Kata Rasulullah. Takutnya kita seperti itu, Pak. Mana buktinya, kata Muhammad? Mana buktinya kalau kamu umat? Ya Rasulullah, masa engkau tidak tahu aku ini adalah umatmu? Kenapa ketika cucuku datang kepadamu, kemudian dia mengaku sebagai cucuku, kenapa kau masih tidak percaya dan kamu mengatakan pada dia dan melukai hatinya dengan mengatakan, mana buktinya kalau kamu syarifah? Ya Allah, kata-kata semacam itu sampai kepada Nabi Muhammad. Kita sudah lupa bahwasanya Nabi Muhammad SAW setiap hari Kamis sebelum amal kita dilaporkan kepada Allah Ta'ala, disodorkan dulu kepada Nabi Muhammad. Entah apa yang akan dilaporkan besok ini, hari Kamis besok, apa yang akan dilaporkan seminggu ini kepada Nabi Muhammad. Kata Muhammad, kalau aku melihat amal umatku baik, aku bersyukur, aku tersenyum karenanya. Dan semoga kita selalu menjadikan Nabi Muhammad selalu tersenyum pada kita. Tapi kalau amal yang disampaikan kepadaku, yang disodorkan kepadaku daripada amal umatku tidak baik, aku akan mintakan ampun. Dimintakan ampun setiap minggu. Kemudian begitu kepada cucunya Nabi Muhammad, begitu perhatiannya kepada cucu Nabi Muhammad. Subhanallah, coba lihat, hanya kata-kata saja tapi diingat oleh Nabi Muhammad. Kalau kita ini, Pak, ini saya punya anak ini, dia sebetulnya nggak mau ikut, tapi saya biasa pergi sama anak saya supaya dia itu keluar, ada PD dan sebagainya. Kalau semua tadi dihormati, dimuliakan sama Haji Bayu, saya senang. Tapi kalau semua saya datang sudah diundang Haji Bayu, begitu anak saya datang disengkat kakinya jatuh tersungkur, kira-kira saya mau nggak diundang lagi sama Haji Bayu? Nggak bakalan mau saya. Itu kenapa? Nggak bakalan saya mau balas, karena saya punya ilmu. Tapi kan saya kecewa, Masya Allah Haji Bayu, setiap saya mulai khutbah pasti saya doakan panjang lagi doanya, anak saya dijatuhkan begitu. Kan kecewa saya, itu saya. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Subhanallah, coba lihat. Kemudian apa? Dia bangun dari tidurnya dalam keadaan menyesal. Lalu apa yang lakukannya? Dia pergi ke toko Yahudi itu, orang Yahudi itu. Dia bilang, ada syarifah di sini, gal, iya. Serahkan padaku. Kenapa harus aku serahkan padamu? Dia itu, aku bantu dia. Gal, pokoknya serahkan padaku. Gal, tidak, saya tidak akan serahkan dia. Saya muliakan dia, walaupun dia tidak seagama denganku, saya muliakan dia. Sudah, serahkan pada saya akan berikan harta yang banyak kepadamu. Gal, tidak, saya tidak akan berikan. Kenapa? Ketahuilah bahwasanya surga yang kamu lihat di dalam mimpimu itu kata Nabi Muhammad, itu adalah untukku. Berkat perhatian kepada Nabi Muhammad, seorang Yahudi yang keluar daripada Islam, tapi Nabi Muhammad datang kepadanya, dan berkatnya dia itu perhatian pada cucunya, sampai kemudian dapat hidayah. Berkat apa? Perhatiannya pada cucunya Nabi Muhammad SAW. Ini orang alim, ini kiai, ini mufti, tapi lihat bagaimana perlakuannya kepada cucu Nabi Muhammad. Hanya seperti itu, minta bukti, nggak langsung percaya, sampai melukai perasaannya Nabi Muhammad. Bagaimana kalau sampai memfitnah? Bagaimana kalau sampai menghujat? Bagaimana kalau sampai menggibah? Bagaimana kalau sampai membunuh karakternya dan sebagainya? Na'udzubillah. Apa tidak akan hancur? Padahal Nabi SAW telah bersabda, qaddimu Quraisyan wa la tataqaddamu wa illa fatahlaku, kata Nabi Muhammad. Hendaknya dahulukan Quraisy, utamakan orang Quraisy. Jangan kamu itu mendahului mereka, jangan jadikan mereka itu saingan. Kalau itu kamu lakukan, jangan salahkan kalau akhirnya kamu binasa. Sehingga kita lihat sekarang banyak para kiai, orang alim, minta maaf, yang hilang karismatiknya, tidak diikuti oleh pengikutnya. Bukankah itu sebagai bentuk balasan daripada apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW? Harusnya mereka yang paling cinta pada zuriat Nabi, mereka yang dikenal dengan ilmu, mereka yang paling tahu dengan ilmu. Semoga kita semua termasuk yang mendapatkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk yang benar-benar menjalankan perintah Nabi, bahwa saya mendidik anak-anak kita dengan 3 hal: mencintai Nabi Muhammad, mencintai keluarga Nabi Muhammad, dan juga mencintai Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang perhatian kepada 3 hal itu, sehingga anak-anak kami termasuk yang selamat daripada fitnah akhir zaman. Ya Allah, selamatkanlah kami semua ya Allah. Jangan biarkan kami keluar di tempat ini kecuali masing-masing di antara kami telah bermimpi Nabi Muhammad SAW dalam tidurnya sebelum meninggalnya, sehingga nanti di akhirat dia akan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana beliau bersabda, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqda. Siapapun yang melihatku dalam tidurnya, maka pasti dia akan melihatku dalam keadaan nyata. Ya Allah, berikan kenikmatan itu kepada kami semua ya Allah. Jangan biarkan keluar dari kami kecuali mereka semua yang termasuk dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah, selamatkanlah kami, selamatkanlah keluarga kami, selamatkanlah keturunan kami, selamatkanlah seluruh kaum muslimin siapapun mereka ya Allah, daripada fitnah akhir zaman, fitnah politik,
fitnah jabatan, fitnah dunia, fitnah perempuan, fitnah keluarga, fitnah segala macam fitnah. Ya Allah, selamatkan mereka ya Allah, karena kami ingin berkumpul dengan mereka semuanya ya Allah, berkumpul bersatu padu dalam keadaan ya Allah kita semuanya dibanggakan oleh Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, dipimpin oleh Nabi Muhammad, di bawah bendera Nabi Muhammad, diiringi oleh syafaat Nabi Muhammad, melintas di atas sirat bersama Nabi Muhammad, dan masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.